Shalom, jumpa kembali sahabat Bible Study Online CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali akan membahas dari kitab Mazmur Daud, yaitu Mazmur 4, yang mana ini menjadi doa pada malam hari. Doa yang ditulis oleh Daud. Tapi sebelumnya mari kita angkat Mazmur kita pribadi kepada Tuhan. Kita menyanyikan kepada Dia Allah yang menjadi sumber hidup kita. Sumber kasih setianya yang tidak pernah gagal. Sumber di mana Dia menyertai kita. Mari naikkan penyembahan saudara pribadi kepada Tuhan pada hari ini. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan atas kesetiaan. Oh, terpujilah Engkau Yesus, sumber setia, tidak pernah gagal, sumber keamanan dan kesejahteraan. Haleluya. Terima kasih buat segalanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi
Terima kasih untuk penyertaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Naikkan syukurmu kepada Bapa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, buat kasih setiamu di
hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kasih Tuhan, Dia buat segalanya. Bersyukur padamu Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa yang menjawab doa kami. Bapa yang menyediakan keamanan. Bapa yang menyediakan ketentraman. Bapa yang pada waktu kami berseru Engkau sudah mendengar dan menjawab. Terima kasih. Hari ini bila kiranya Engkau juga menyatakan kehendak-Mu yang sempurna lewat kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan dari kitab Mazmur pasal yang keempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara sekalian, Mazmur 4 adalah Mazmur doa. Dan Mazmur ini masih terkait dengan Mazmur pendahulunya, yaitu Mazmur 3. Mazmur Daud pada waktu dia sedang ada di dalam kejaran Absalom anaknya. Jadi katakan bahwa ini adalah nyanyian pagi menghadapi musuh. Lalu Mazmur 4 nyanyian malam. Jadi Mazmur 3 itu membukanya, Mazmur 4 itu menutupnya. Ya. Yang kita melihat bagaimana keterkaitan adalah seruan kata jawablah aku ini terkait dengan Mazmur 3 ayat yang kelima. Lalu kemudian kita melihat ayat 1 mengenai kesesakan. Ya di ayat 2 ya, kalau kita lihat bahasa Indonesianya itu di ayat 2. Tapi dalam terjemahan aslinya selalu dimulai dari ayat yang pertama. Di dalam Mazmur 4 ayat 2 dikatakan di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan. Dan ini masih terkait dengan Mazmur pasal yang ketiga ayatnya yang kedua, di mana Daud sedang mengalami kesesakan karena betapa banyaknya lawan-lawannya. Betapa banyak orang yang bangkit untuk menyerang, mencari dia. Juga kita melihat tentang kemuliaan di dalam Mazmur pasal yang ketiga itu tentang kemuliaan Tuhan, dan ayat yang kelima dengan dikatakan bahwa aku nyaring berseru kepada Engkau. Ya, Tuhan yang ada di dalam tahtanya yang kudus, tentang kemuliaan, tentang kehormatannya. Jadi kita melihat bahwa Mazmur 3 itu adalah seperti doa pembuka di pagi hari, dan Mazmur 4 ayat 9 itu doa penutupnya. Karena dikatakan dalam ayat 9, dengan tentram aku mau membaringkan diri, mau tidur. Lalu segera tidur, sebab apa alasannya? Dia segera tidur, dia segera mau beristirahat. Hanya Engkaulah, ini penting sekali kata ini. Hanya Engkau, hanya Tuhan, hanya Yahweh yang membuat hidupku aman. Kita akan belajar, membahas tentang Mazmur 4 ini. Mazmur ini dibuka dengan aku berseru. Lalu aku berseru, jawablah aku, dengarkanlah doaku. Nah, ini seperti satu percakapan. Tentu ya, di dalam Mazmur tidak pernah kita membaca Allah berbicara langsung kepada orang itu. Jadi Mazmur ini adalah ungkapan manusia kepada Allah. Tentang Allah. Tetapi kalau kita melihat bagaimana Daud menyanyikan Mazmur ini, itu seperti orang bercakap-cakap. Aku berseru, engkau mendengar. Aku berseru, engkau menjawab. Jadi dia menggambarkan satu komunikasi antara Allah dan manusia. Itu sebabnya saya mau mengajak kita. Kalau saudara tidak tahu bagaimana berdoa, baca aja Mazmur. Itu doa. Itu pujian.
Gak tahu Pak mau lagu apa. Baca Mazmur. Nyanyikan, tambah melodinya kalau saudara mau. Karena itu saja sudah sebuah percakapan. Mau membangun keintiman lebih dalam. Nikmati Mazmur. Karena itulah cara kita membangun komunikasi. Seperti yang Allah inginkan. Dan dia siapkan 150 pasal. Pujian. Pengagungan. Doa. Percakapan. Pergumulan kita. Bahkan ketika kita udah gak tahu lagi mau ngomong apa. Ada satu tempat yang bisa kita jadikan curahan hati. Allah. Manusia terbatas. Makanya jangan cepat-cepat lagi baperan langsung ngomong sama orang. Nanti orangnya terus-menerus kayak tempat tong sampah. Jangan mau juga jadi tong sampah saudara. Terus dengar curhatan hati. Lama-lama saudara jadi teriritasi kan. Lama-lama saudara terhamirkan. Lama-lama saudara ikut kepahitan. Hanya satu tempat yang kalau saudara dalam kondisi marah sekalipun. Ada Mazmur kutuk dikatakan dalam kelompok Mazmur. Mazmur ini sepertinya kok bisa ya ada orang yang doa kayak gitu. Tuhan bunuh aja itu orang. Tapi satu kali saya masuk ke menara doa di Ambon. Lagi habis perang saudara. Perang saudara. Saya dengar doanya. Tuhan cincang-cincang mereka. Potong-potong mereka. Ulek mereka. Saya bilang ini doa atau bikin gado-gado. Karena udah gak tahu lagi mau ngomong apa. Desperate. Nah ini yang namanya Mazmur kutuk. Apakah Tuhan marah? Enggak. Tapi apakah kita diizinkan Tuhan mengutuk-ngutukin orang? Bukan juga. Tapi ada keadaan di mana kita udah gak bisa mengungkapkan isi hati kita. Tapi kalaupun harus diungkapkan, hanya satu saya dorong saudara. Jangan kemana-mana dulu sebelum saudara ungkapkan itu ke Tuhan. Mau marah? Amarah saudara lepaskan dulu kepada Tuhan. Tuhan aku marah, Tuhan aku nggak bisa terima ini Tuhan. Biarin aja. Karena hati Tuhan tuh begitu besar, dia nggak tersinggung saudara. Nih ya, itu jadi kalau kita belajar Mazmur, di dalam seluruh Mazmur ini bicara tentang komunikasi manusia dengan Allah. Dan bagaimana Allah menanggapinya, bukan secara langsung, tetapi dengan pemahaman manusia tentang Allah. Jadi komunikasi ini kita lihat begitu menarik. Di sini langsung saudara lihat ya, ada satu jaminan dalam doa. Allah mendengar seruan kita bukan setelah kita berseru, tetapi pada waktu kita berseru. So, God respond our calling when we are crying out, not after we are crying out. Kadang-kadang kita mesti selesaiin doa dulu baru Tuhan akan kita tunggu-tunggu jawab. Enggak. Kenapa? Karena dikatakan, aku berseru jawablah aku. Kelihatannya mungkin seperti kayak tanya jawab. Tapi coba kita lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-58 ayat 9 dijelaskan di sini bagaimana Allah pada waktu kita berseru, belum selesai kita ngomong saudara, Allah sudah mendengar dan menjawab. Pada waktu itulah aku berseru dan Tuhan Yahweh akan menjawab. Pada waktu aku berseru langsung Tuhan jawab, langsung Tuhan dengar. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu. Saudara, ada yang mengatakan Tuhan tidak jawab doa saya, Tuhan tidak dengar doa saya. Itu bohong. Tuhan dengar doa kita. Dan Tuhan merespon, ya. Tapi kemudian kita juga mesti tahu waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Karena segala sesuatu Tuhan izinkan. Kalau dia seperti menunda, ada yang ungkapan mengatakan delay, it's not a denial. Sebuah penundaan bukanlah berarti penyangkalan bahwa Allah menolak doa kita. Tidak. Tapi karena dia tahu bahwa kita mungkin belum siap untuk menerima jawaban doa itu. Jangan seperti orang bebal, orang dungu yang di dalam kitab Ayub. Ketika terjadi sesuatu langsung teriak-teriak minta tolong supaya minta ditolong. Supaya minta cepat-cepat dilepaskan. Nah, dikatakan oleh Ayub, enggak, orang bijak bukan seperti itu. Justru mencari hikmat di balik situasi yang sulit itu.
Dan pada waktu Mazmur 4 kita tahu bahwa konteks ini adalah Daud berseru tentang musuh-musuhnya. Orang-orang yang membuat kesulitan, troublemakers di dalam hidup dia. Dalam ayat yang kedua sampai kelima, Daud berseru kepada Allah untuk menolongnya dari orang-orang ini. Dari orang-orang yang membuat kesulitan ini dalam hidupnya. Dan kita tahu bahwa kemungkinan besar ini juga masih terkait dengan pasal 3. Berarti tentang anaknya. Absalom. Yang mengejar dan berusaha membunuh Daud. Anak yang berusaha menjungkir balikkan takhta bapaknya. Mengkudeta takhta bapaknya. Bukankah ini seperti kayak double problem, double trouble. Bukan cuma musuh. Tapi yang musuh ini adalah anaknya sendiri. Darah dagingnya sendiri. Anak yang punya gambaran ganteng. Rambutnya terurai panjang. Luar biasa. Tapi hatinya jahat. Hatinya penuh dengan pengkhianatan. Absalom spirit. Saudara, kalau saudara pergi ke Israel itu ada kuburan Absalom. Dan kuburannya itu begitu megah. Tapi tidak ada yang mau menghormati dia. Anaknya saja tidak mau menghormati dia. Nah ini, tetapi kita kembali lagi. Kemungkinan Daud sedang ada di dalam kondisi itu. Dan dia berseru kepada Tuhan. Tapi kemudian di dalam ayat yang ke-6. Lihat ada kata selah. Selah itu kalau dalam istilah musik itu interlude. Jadi sebelum dari satu bait ke bait berikutnya mungkin ada interlude, ada nyanyian, ada istirahat sedikit, ada jeda sedikit. Selah biasanya kita tenang dan merenungkan. Jadi kayak diem dulu. Baru kemudian kita lanjut. Ya. Jadi itu kalau lagu ada rasa tenang dulu. Setelah dia ngomong tentang Tuhan, oh Tuhan, orang-orang marah sama saya Tuhan. Orang-orang ini begitu marah dan bikin saya jadi kesel. Tapi dikatakan biarlah kamu marah tapi jangan berdosa. Lalu setelah dia ungkap semua itu, apa respon dia? Persembahkanlah kurban yang layak kepada Yahweh. Dan percayalah kepada Tuhan. Jadi setelah kita ungkapkan semua persoalan kekesalan kita, apa yang harus kita lakukan? Ayo kita bawa persembahan kurban yang layak. Dan putuskan untuk mempercayai Yahweh, bukan yang lain. Bawa persembahan. Nah Daud di dalam seruannya ini mau mengatakan bahwa mempersembahkan atau memberikan kurban yang layak itu merupakan disiplin setiap hari. Nah pada waktu perjanjian lama kan orang membawa kurban itu kan hewan. Tapi coba bayangkan, Daud sedang dalam pelarian. Masih sempat gak dia cari-cari domba gitu? Mana ya dombanya? Untuk dipotong, untuk dipersembahkan. Dia tidak ada di dalam bait suci atau tempat pondok di mana ada tabernakel, gak ada. Lalu apa yang dia lakukan sebagai kurban yang berkenan, yang layak itu? Kurban puji-pujian. Bibir, ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Dan itulah sebenarnya yang terus tembus sampai perjanjian baru. Apa kurban kita? Di atas kurban Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Telah membeli kita, menebus kita dan memberikan kepada kita pengampunan dosa. Kita merespon dengan pujian. Bersyukur. Ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Dan memutuskan untuk percaya kepada Allah. Pada pertolongannya. Ini adalah disiplin yang Tuhan mau kita bangun setiap hari. Kurban terbaik kita adalah ucapan bibir, mulut yang memuliakan Allah. Lalu kita lihat ayat 7. Banyak orang berkata Tuhan. Nah ini orang-orang bilang Tuhan, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Jadi dia mau bilang gini, kalau kita lagi dalam kondisi sulit, siapa yang mau menunjukkan bahwa Allah ada di sana? Dari mana kita tahu Allah ada di sana? Lalu
Ayat berikutnya ini, dia kutip apa ini? Ini kan doanya Harun. Di dalam bilangan, biarlah cahaya wajahmu menyinari kami. Kan ini doa Harun kepada anak-anaknya. Doa berkat. Tuhan yang memberkati engkau, Tuhan yang melimpahi engkau, Tuhan yang menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya, memberikan engkau anugerah, damai sejahtera. Itu loh, tiba-tiba dia mengatakan gini, walaupun banyak orang bilang bahwa tidak ada yang baik, tapi Tuhan menghadapkan wajahnya, mencari dan melihat saya. Tuhan peduli kepada saya. Jangan mau terima tipuan si jahat yang mengatakan Tuhan meninggalkan kamu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita yang meninggalkan Tuhan, betul, bisa. Kadang-kadang ada lagu Amazing Grace itu tidak terlalu tepat. Dia bilang, I was lost but now I'm found. Nah itu benar itu. Dulu aku sesat, aku hilang, sekarang aku ditemukan. Jadi bukan bilang, I found God. Salah, kok masa kamu yang temukan Tuhan? Tuhan yang menemukan kamu. Kamu lari kok. Kita seperti domba yang lari sesat, meninggalkan kawanan, meninggalkan gembalanya. Nah, mari kita kembali lagi ke sini. Jadi, waktu kita mengalami krisis, seperti doa Harun ini, Daud mengutip lagi dan mengatakan bahwa pada masa krisis Allah akan menyatakan dirinya. Itu sebabnya saya selalu mengatakan, when crisis come, find Christ. Christ is. Crisis means Christ is. Krisis itu artinya apa? Temukan Kristus di sana, maka engkau akan berhasil. Engkau akan keluar dengan kemenangan. Engkau akan mampu bertahan di dalam masa kesulitan. Engkau akan menjadi tabah waktu engkau melewati masa-masa sulit. Because we find Christ in our crisis. Jangan buang energi kita untuk jadi kepahitan, marah-marah, kecewa, meninggalkan Tuhan, berontak. Tapi habiskanlah energi kita mencari Kristus di balik semua situasi itu. Lewat firman-Nya. Dan dia berkata, barang siapa mencari akan menemukan. Lalu, lihat ayat 8. Hasilnya. Tetapi, ya kita bersyukur ya kalau ada kata tetapi di Alkitab. Belum selesai persoalannya. Belum selesai. Kalau itu kehancuran, tetapi. Berarti ada jalan keluar. Engkau telah memberi sukacita dalam hatiku. Bukan yang luar dulu yang Tuhan rubah. Di dalam hatinya. Engkau telah memberi. Daud sadar sekali. Sumbernya itu hanyalah Allah sendiri. The joy of the Lord is my strength. Sukacita Allah itulah kekuatan kita. Dan itu dimulai dengan hati kita dulu. Hati kita diubahkan oleh Tuhan. Jadi the inner joy ini lahirnya dari mana? Sukacita dalam hati itu lahirnya dari mana, saudara? Dari keyakinan Daud akan Allah, akan Yahweh, akan kehadirannya di tengah-tengah kesulitan hidupnya itu. Bahwa Yahweh akan dan telah melihat dia, telah menaruh wajahnya kepada, memandang wajahnya kepada Daud dan memberikan dia damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera, shalom, kepenuhan, keutuhan. Dan seperti apa sukacita itu? Dikatakan sukacita itu melebihi ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Di Indonesia kita seneng kalau lihat orang panen. Di Manado itu ada yang namanya pengucapan syukur. Kalau pengucapan syukur di Manado itu satu kampung itu merayakan, membuka rumahnya dan membagikan makanannya kepada semua orang yang datang. Oh, yang datang bukan orang kampung, orang dari kampung lain. Satu kali saya lagi di sana, Manado macet ke Tomohon.
Karena orang Manado cari makan di Tomohon. Karena Tomohon sedang ada ucapan syukur, pengucapan syukur. Melebihi pesta, seharian tuh orang pesta. Dan ujung-ujungnya mabuk, saudara. Nah, di dalam perayaan penyembahan, perayaan anggur itu hebat. Dan ini terjadi di masa perjanjian lama. Terutama pada masa Yunani kuno. Ada satu dewa yang didedikasikan kalau lagi perayaan panen anggur. Yaitu dewa Dionysus. Dionysus ini adalah dewa yang membuat orang itu bergembira karena anggurnya. Dan akhirnya penyembahan yang mereka lakukan ini satu ibadah ritual yang sampai mesum. Wah, udah gila-gilaan. Orang bilang it's a wild party. Tahukah saudara bahwa itu sekarang masih ada dibuat namanya Mardi Gras. Mardi Gras adalah perayaan yang ada, mungkin ada di Amerika, mungkin di daerah Louisiana itu ya. Mardi Gras, orang tuh pawai, wah segala macam. Dan akhirnya orang-orang yang segala macam, orang berpakaian udah hampir telanjang, setengah telanjang, pesta sepanjang jalan itu. Penuh dengan kegembiraan. Ini kegembiraan yang dilahirkan karena anggur, karena orang mabuk. Pecah, orang bilang, pecah semuanya. Wah, udah liar. Tapi Daud mengatakan bahwa sukacita Allah melampaui anggur itu. Jadi tidak perlu harus minum anggur untuk bisa melewatkan semua persoalan hidup kita pada waktu masa sulit. Kan justru itu yang ditawarkan oleh dunia. Kepalsuan ketenangan. Ketenangan yang palsu. Ya, a false tranquility. Kan gitu kalau kita minum anggur atau minum bir. Ya, lalu kemudian kelihatannya tenang sebentar. Tapi nanti 2 jam lagi bangun. Nggak bisa tidur lagi, pusing lagi. Lalu diapain? Minum lagi. Mabuk lagi sampai pagi, saudara. Akhirnya semua hidupnya berantakan. Dan itu terus yang ditawarkan oleh kepalsuan alkohol. Tapi di sini Daud mengatakan, melebihi sukacita saya dapat panen, melebihi sukacita saya mendapatkan anggur, panen, wine itu. Pesta yang hebat. Kalau kita mau melihat bahwa sukacita Allah itu beda dengan kegembiraan dunia. Selalu kegembiraan itu harus ada yang menjadi alasan. Mungkin Anda dapat bonus, Anda dapat promosi, dapat gaji, uang, atau mungkin lagi senang baru nikah, dapat rumah baru, dapat mobil, macam-macam. Tapi sukacita justru di sini diajarkan di tengah-tengah keadaan sulit. Waktu kita berhasil menemukan Tuhan. Waktu kita berhasil mempersembahkan kepada Allah korban, pujian. Waktu kita berhasil memutuskan percaya kepada Yahweh pertolongan kita. Di situ sukacita kita turun. Wah, kelihatannya biasa-biasa saja ya. Tapi kalau kita renungkan lagi. Makanya doa malam hari. Coba bayangkan malam hari gelap. Sendirian. Kita nggak tahu nih ada nggak nih musuh nih yang mengintai kita. Gitu dia nggak tahu. Mungkin ada anak panah yang sedang diarahkan ke dia. Dari kegelapan, dari semak-semak. Tapi dia tahu, Tuhan, Engkaulah perlindunganku. Lalu akhirnya di ayat 9. Dia memutuskan dengan tentram. Dengan shalom, dengan keutuhan damai, tubuh, jiwa, dan roh. Aku mau tidur. Aku mau membaringkan diriku. I want to put my rest in you. Dan Yesus berkata di dalam Matius, marilah datang kepadaku. Engkau yang letih lesu, engkau yang berbeban berat. Datang padaku. Aku akan memberikan engkau rest. Aku akan membuat engkau berbaring dengan tenang. Berbaring dengan rasa aman.
Jadi di sini Daud mengakhiri doanya dengan sebuah keyakinan. Sekalipun lawan-lawanku mencoba untuk membuat kesulitan dalam hidupku, berusaha untuk menghancurkan, membahayakan hidupku, tetapi Tuhan, tetapi Yahweh menyediakan kesejahteraan dan rasa aman yang tidak bisa ditawarkan oleh dunia. Marilah kita, sahabat sekalian, mempercayakan diri kita kepada Tuhan, kepada Kristus semata-mata. Hanya Dialah pertolongan kita yang tidak pernah bisa mengecewakan kita. Jangan mencari dan mengandalkan kepada sumber-sumber lain. Jangan mencari kepada obat bius, narkoba, kepada nafsu seks. Jangan mencari hanya kepada scroll-scroll media sosial dan hidup kita habis percuma, sia-sia. Jangan lari kepada dewa-dewa, ilah-ilah, berhala-berhala yang palsu. Marilah kita datang kepada Tuhan. Sebab Dialah pertolongan kita yang terutama. Berseru kepada Dia. Dia siap. Dia sudah mendengar kita. Dan Dia siap menjawab seturut dengan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati waktu saudara dan istirahat. Shalom.